Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Aku Okta. Dan aku Paula. Hari ini kita bakalan fokus bahas tentang digital disruption dan juga value creation. Nah teman-teman, sebelum masuk ke studi kasusnya, kita bahas dulu nih, apa sih itu digital disruption? Jadi digital disruption ini itu perubahan besar pada model bisnis karena teknologi digital, seperti itu. Nah, tentunya ini tuh bukan model bisnis baru aja, tapi memang lebih cepat, lebih murah, dan juga lebih fokus ke customer. Jadi perusahaan tuh harus adaptif, karena kita bisa ngeliat ya Okta, sekarang semua perusahaan udah mulai pakai teknologi, bahkan pembayaran juga sekarang sudah marak untuk menggunakan QRIS dan lain sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan ini memang harus beradaptasi terhadap teknologi dan perkembangan yang ada. Nah sebenarnya era digital ini tuh bukan hanya tantangan ya Paula, tapi juga banyak banget peluang yang terbuka. Jadi apa aja yang bisa kita lakuin? Oke, jadi untuk menghadapi era digital ini ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya mungkin yang mendasar tuh kita bisa dari sumber daya manusianya, harus dikuatkan, harus benar-benar bisa memahami teknologi, harus bisa memiliki kemampuan yang cukup supaya nggak dikalahkan dengan teknologi. Bisnis di era digital ini salah satunya harus concern juga, harus peduli tentang cyber security, karena itu salah satu aspek yang penting. Jadi perlu benar-benar diperhatikan regulasi yang ada di Indonesia seperti apa, kemudian diperhatikan jangan sampai ada kebocoran data ataupun hal-hal lainnya yang merugikan konsumen ataupun menjadi bumerang bagi perusahaan. Gitu. Nah, salah satunya itu penyedia solusi keuangan digital yang diawasi oleh Bank Indonesia dan juga OJK, yaitu Bank Jago. Tapi walaupun kebanyakan ya dari kita masih banyak pakai misalnya Bank BCA, Mandiri dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Bank Jago ini itu juga sudah cukup banget untuk berkembang. Contohnya hingga akhir kuartal 3 2025 itu total nasabahnya Bank Jago mencapai 18,6 juta, termasuk 14,5 jutanya ini nasabah funding pengguna aplikasi Jago dan juga Jago Syariah, Pak. Wih, itu cukup besar banget ya, karena jutaan ya kita bisa bilang. Dan kalau aku cek dari datanya di sini, data yang Okta bilang tadi itu sebenarnya sudah meningkat 4,5 juta pengguna dibanding tahun sebelumnya. Jadi peningkatannya sendiri juga udah cukup pesat ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah, aku juga penasaran nih, karena memang yang aku tahu kayak yang Okta bilang, banyaknya dari kita tuh pakai BCA, Mandiri gitu, bank-bank yang seperti itu ya. Nah, Bank Jago ini kenapa kok bisa bersaing gitu kan? Nah, aku mulai mencari tahu dan ternyata strateginya itu dari ekosistemnya, dimana dia itu terintegrasi dengan GoPay, Bibit, Stockbit, terus habis itu ekosistem Goto. Jadi akuisisi penggunanya ini jadi lebih mudah. Sih, soalnya sistem perbankan kan ini juga suatu hal yang krusial ya Pak, Benar. karena menjadi tulang punggung dari perekonomian Indonesia ini. Nah tapi tantangan yang dihadapi ya memang transformasi yang terjadi, memang bank ini harus kuat juga secara digital, mulai dari fintech, kemudian digitalisasi proses bisnisnya hingga cyber security. Kalau enggak ya pasti udah nggak bisa bersaing dong sama bank-bank yang sekarang. Memang value creation-nya mereka ini jelas karena cost structure-nya itu lebih efisien dibandingkan dengan bank-bank yang konvensional, dan mereka lebih fokus ke user experience dan mengembangkan teknologinya itu gitu sih. Wah keren banget ya Bang Jago. Luar biasa banget. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas perbankan nih Pak, Bang Jago tadi. Sekarang kita mau beralih nih ke perusahaan telekomunikasi yang bisa kita bilang ini perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu Telkomsel. Oke. Sebenarnya menarik banget ya kalau misalnya kita bahas Telkomsel, karena tentunya ini terbesar ya di Indonesia, yang menjadi digital ecosystem leader juga digital. Nah, menurut laporan keuangan resminya Telkom tahun 2024 ya yang kita ambil, mereka mencatat pendapatan konsolidasinya itu 150 triliun. Wow, gede banget ya. Dan walaupun laba bersihnya turun sedikit ya teman-teman, yaitu di 23,6 triliun, tapi segmentasi digitalnya mereka justru malah nambah kuat loh Pak. Nah, kalau itu tuh kemungkinan juga ada faktor ini Okta. Kalau aku lihat ya, segmen data, internet, dan juga IT service-nya mereka ini menghasilkan 90,5 triliun. Jadi memang bisa kita bilang penyumbang terbesarnya dari situ gitu. Nah, yang menarik, Telkom ini juga memperkuat bisnis data center lewat neotradisi dengan 35 data center berkapasitas total 44 MW per 2025. Mereka ini digital infrastruktur leadership-nya tuh kuat memang ya di Indonesia, dan ya memang tulang punggung dari ekonomi digital juga ya di Indonesia gitu. Nah, ngomong-ngomong ya Pak, kamu pasti familiar gak nih sama perusahaan kita yang selanjutnya, yaitu Gojek.
Pasti Oh, dong. pasti karena kita Semuanya sering pasti. pesen makan Betul, ya di situ. semuanya di lewat Gojek ya. Hmm. Namanya, dan sekarang nama perusahaannya tuh jadi Goto, tau nggak apa kepanjangannya apa? Gojek sama Tokopedia nggak sih? Bener Karena banget. mereka itu ya apa merger. Betul. Jadi Jadi ini merupakan salah satu perusahaan yang contoh paling nyata gitu loh teman-teman dari digital disruption di Indonesia gitu. jadi perusahaan Goto ini bukan cuma ngadepin digital disruption doang ya Okta, tapi mereka justru lahir dari disruption itu sendiri. Mereka mengubah cara masyarakat Indonesia ini bertransportasi, berbelanja, hingga melakukan pembayaran. Nah, aku pernah baca nih, berdasarkan data dari Goto 2024 Annual dan Earnings Report, Goto ini mencatat Gross Transaction Value atau GTV itu sebesar 519,8 triliun. Jadi dia meningkat sekitar 29% Paula dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, revenue perusahaan juga mencapai 18,1 triliun, tumbuh 30% secara tahunan. Keren banget dong pastinya. Dari angka yang Okta omongin nih kayak kelihatan fantastis banget ya. Tapi kalau aku lihat dari berita-berita yang ada di Instagram di mana mereka tuh banyak yang bahas soal Goto ini rugi. Betul. Tapi ini yang justru jadi menarik karena walaupun sebelumnya dikenal sebagai perusahaan dengan kerugian yang besar, Goto ini justru berhasil melakukan perbaikan yang signifikan. Kerugian bersihnya di tahun 2024 itu turun hingga 96%. Wow. Goto ini membuktikan bahwa dalam ekonomi digital itu data itu aset utama gitu loh. Dan integrasi antar layanan itu jauh lebih bernilai dibandingkan berdiri sendiri seperti itu. Sekarang aku pengen bahas soal salah satu perusahaan FMCG yang cukup besar juga di Indonesia, yaitu Unilever. Nah, jadi tantangannya itu memang bukan membangun digital dari nol, karena mereka juga memang sudah berdiri dari lama ya. Tapi memang mereka harus bertransformasi tanpa kehilangan kekuatan utama. Itu yang mungkin susah ya Pak, karena biasanya bisnis-bisnis yang sudah berdiri lama, merasa sudah stabil, mungkin nggak mau untuk berkembang atau mengikuti perkembangan yang ada. Jadi di situ cukup menjadi tantangan. Dan aku pernah membaca juga di laporan keuangan Unilever, kalau nggak salah di tahun 2024 ya, itu Unilever penjualan bersihnya sekitar 35,1 triliun. Wow, gede banget Jadi ini ya. memang besar banget ya. Fantastis. Mungkin wajar juga karena berada di industri FMCG gitu, laba bersihnya di 3,4 triliun. Nah, walaupun angka itu sebenarnya juga termasuk turun ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi ternyata di tahun berikutnya, di semester pertama 2025, penjualan Unilever itu berhasil mencapai 18,2 triliun. Jadi dari tekanan perubahan perilaku konsumen dan meningkatnya persaingan merek lokal ini, mereka masih bisa bertahan, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau kita bandingin nih Paula sama 4 perusahaan yang tadi kita bahas, itu terlihat banget ya bahwa digital disruption ini tidak memiliki satu pola yang sama. Bener gak sih Paula? Bener. Karena mereka cukup variatif juga ya. Misalnya tadi Bang Jago mungkin fokusnya di kolaborasi ekosistem ya sama berbagai platform. Telkom penguatannya di infrastruktur digitalnya. Goto ini integrasi platform berbasis data, dan Unilever itu cukup combine ya antara dari operasionalnya dan juga yang platform-platformnya, jadi antara digital dan juga fisik. Bener banget. Ini kita mau memberikan pelajaran penting nih untuk emerging market leaders. Yang pertama-tama ya, tentunya kita harus bangun ekosistem. Jadi jangan cuma fokus ke produk atau layanan yang kita jual. Mungkin itu udah oke, tapi semisal kita nggak ngimbangin dengan ekosistem yang oke dari segi digital dan operasionalnya, pasti akan kalah saing dengan perusahaan-perusahaan lain ya tentunya. Jadi memang harus adaptasi dan memperhatikan aspek itu. Misalnya seperti Bang Jago dan Goto, itu kan mereka juga melihat ada kolaborasi itu salah satu peluang yang oke di era ini. Benar banget. Nah, selain itu, ini juga dapat dijadikan sebagai aset strategis ya teman-teman. Jadi Telkom dan Goto ini memanfaatkan data untuk menciptakan sumber pendapatan baru gitu dan meningkatkan efisiensi serta transformasi digital yang harus kontekstual. Hari ini sekian dulu podcast dari kita. Semoga semua yang udah kita sampaikan hari ini bisa membuka pandangan teman-teman dan membawa insight baru. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya bisnis, punya usaha, bisa diterapkan juga ilmu-ilmunya. Betul. Gitu. Sekian dulu dari kita dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.